Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kembali Tuhan berikan kepada kita hari yang baru, dan kita percaya juga ada berkat baru daripada Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita merenungkan bagian firman Tuhan, sesuatu yang kekal, yang ketika kita pelajari tidak akan bisa pernah terambil daripada kita. Dan sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kemarin kami boleh merasakan pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan hari ini kembali kami boleh membuka mata. Sungguh ini adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Dan kami tahu ketika kami masih diberikan kehidupan, itu artinya masih ada pekerjaan Tuhan. Tujuan daripada Tuhan atas hidup kami yang harus kami selesaikan. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada hari ini sampai kepada kitab Yesaya 52. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan kepada kita semua Yesaya pasal ke-52 ayat 1 hingga ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul perikop ini, Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ayat 11 dan 12, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saudara, tema renungan kita pada hari ini saya beri judul Terlalu Sayang. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 52 ayat 1-12 yang baru saja tadi saya baca adalah termasuk dalam bagian yang kedua dari kitab Yesaya. Seringkali disebut Deutero Yesaya. Deutero itu bahasa Yunani yang artinya yang kedua. Jadi ini dianggap Yesaya yang kedua. Padahal Nabi Yesaya itu hanya satu. Kenapa demikian saudara? Salah satunya dikarenakan ada perbedaan gaya penulisan.
Kita tahu kitab Yesaya terdiri dari 66 pasal. Didapati ada beda gaya tulisan antara Yesaya pasal 1 hingga pasal ke-39 dengan Yesaya pasal 40 hingga pasal yang ke-66. Yesaya 1 hingga 39 itu bersifat tegas, memperingati. Isinya itu berupa tuduhan dan juga penghakiman. Namun ketika masuk Yesaya 40, gaya penulisannya itu menjadi lebih puitis. Dan sifatnya itu lebih kepada mendamaikan daripada menghakimi. Masih ada lagi perdebatan lainnya, namun karena mengacu pada otoritas Alkitab, maka akhirnya tetap harus melihat kitab Yesaya ini sebagai satu kesatuan. Nah saudara, pasal 40 hingga pasal yang ke-55, konteksnya itu adalah mengenai ucapan-ucapan ilahi yang ditujukan pada orang-orang dalam pembuangan, yaitu kepada bangsa Yehuda atau kerajaan selatan. Tema beritanya adalah mengenai kelepasan yang akan datang, kesia-siaan penyembahan berhala, dan akan datangnya hukuman atas bangsa-bangsa, serta penggunaan seorang hamba khusus oleh Allah sebagai sarana untuk mewujudkan rencananya. Nah, hamba khusus ini seringkali ditafsirkan sebagai nubuatan Mesias yang akan datang. Saudara, intinya semua berita ini diarahkan kepada pemulihan Israel, baik itu secara politik maupun secara rohani. Pada pasal 52 ayat 1 hingga 12 yang menjadi perenungan kita hari ini bercerita tentang Allah yang akan datang menyelamatkan umatnya dari pembuangan. Masa pembuangan di Babel adalah periode yang genting sekali bagi Yehuda, baik itu di bidang kemasyarakatan maupun keagamaan. Pada waktu itu saudara, kira-kira 20% dari penduduk Yehuda diangkut sebagai tawanan ke Babel. Beberapa orang yang mungkin kita pernah dengar kisahnya yang diangkut itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, di tengah masa itulah Nabi Yesaya ini menyampaikan nubuatnya. Yesaya menubuatkan bahwa masa pembuangan akan berakhir dan Tuhan akan menciptakan permulaan yang baru dalam sejarah Israel. Permulaan yang baru yang dimaksudkan oleh Yesaya ialah kembalinya umat Allah dari Babel ke Yerusalem. Yesaya menggambarkan peristiwa penyelamatan itu saudara sebagai keluaran yang baru atau New Exodus. Apalagi sebelumnya di pasal 51, Yesaya sempat menyinggung tentang peristiwa keluaran dari Mesir di mana Allah itu mengeringkan lautan supaya ada jalan bagi umatnya untuk selamat. Kemudian di pasal 52 ini, Yesaya kembali mengutip peristiwa itu di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Nabi Yesaya ini saudara hendak menyampaikan berita kepada umat Israel yang sedang tertawan, bahwa Tuhan itu tetap berkarya meskipun bangsa Israel ini ada di pembuangan. Oleh sebab itu, Tuhan sajalah yang dapat dan harus dipercaya oleh bangsa Israel. Israel tidak boleh percaya kepada para dewa Babel. Sebagaimana dahulu Tuhan telah menolong Israel, demikian juga pada zaman pembuangan itu Tuhan akan menolong Israel. Dan konteks Israel ini adalah bangsa Yehuda. Maka itu saudara, di 2 ayat pertama Yesaya mengatakan demikian. Mengatakan kepada mereka, berjagalah atau bangunlah, bereskan dirimu, kenakan lagi pakaian kehormatan, kebaskan debu yang ada padamu, lalu lepaskan ikatan di lehermu. Saudara, ini adalah gambaran orang yang tertawan dan diminta untuk membereskan dirinya, seakan-akan dia tidak lagi akan menjadi seorang tawanan. Bagi orang yang sedang ditawan, lalu disuruh kerja paksa dan tahu tidak mungkin ada yang bisa menolong, karena tahu kerajaan Babel pada masa itu sangat kuat sekali, maka berita ini merupakan penyemangat yang memberi kekuatan baru dan pengharapan baru bahwa sebentar lagi mereka akan lepas daripada kondisi pembuangan. Lalu saudara, ada istilah Yerusalem yang tertawan. Saudara, istilah Yerusalem sebagai budak tawanan yang dibebaskan Tuhan ini mengingatkan kepada bangsa Israel yang pernah dalam tanda kutip terjual tanpa bayaran pada suatu waktu kepada suatu bangsa. Lalu ditebus juga tanpa bayaran. Saudara, ini merujuk kepada perbudakan di Mesir,
Di mana kita tahu Israel datang sendiri ke Mesir pada waktu itu untuk bebas dari bencana kelaparan. Namun tidak lama mereka diperbudak karena Firaun yang baru ini tidak mengenal Yusuf. Sama juga dengan penindasan oleh Asyur. Israel itu semestinya diperlakukan sebagaimana bangsa asing yang datang menetap atas kemauan sendiri, namun akhirnya dijadikan budak tanpa alasan. Padahal Asyur juga sebenarnya tidak mempunyai alasan untuk memeras dan menindas Israel. Mereka itu hanya sebatas alat yang dipakai Allah untuk menghukum Israel. Demikian pula sekarang di Babel, dan pada saat nubuat ini diberitakan, umat Tuhan itu seperti dirampas. Sehingga Tuhan bertanya, apakah lagi urusanku di sini? Yang dimegah-megahkan ialah nama orang-orang yang berkuasa, dan yang dinista terus-menerus ialah nama Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan akan menyelamatkan dan mengambil kembali umatnya sebagaimana yang telah dilakukannya dahulu. Supaya bangsa Yehuda tahu bahwa Allah mereka adalah Allah. Dan Allah akan dimuliakan lagi di Yerusalem. Nah, saudara, sebagaimana dulu Israel dibebaskan dari Mesir supaya mereka bisa memuliakan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, maka itu muncullah hukum Taurat, lalu peraturan ibadah yang lainnya. Jadi sekarang ketika bangsa Israel akan dibebaskan dari pembuangan, mereka pun harus mempersiapkan diri untuk kembali memuliakan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Maka itu di ayat ke-11 dikatakan mereka harus menyucikan diri, jauhkan diri daripada yang najis, dan keluarlah dari situ. Bapak Ibu Saudara, perikop ini memberitahukan bahwa Allah adalah Allah yang peduli akan setiap penderitaan umatnya. Ia berkuasa untuk melepaskan umatnya dari segala penderitaan yang membuat umatnya itu hilang pengharapan. Bahkan mungkin sampai mempertanyakan keberadaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan tersebut, atau bahkan sampai mereka itu berbalik kepada Allah-Allah lain. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu begitu sayang kepada umatnya, bahkan terlalu sayang, sehingga meskipun mereka itu tegar tengkuk sejak diselamatkan, tapi karena mereka sudah dipilih oleh Tuhan, semurka apapun Tuhan, tetap Tuhan akan berbelas kasih dan menyelamatkan mereka kembali, mengangkat mereka dan memelihara mereka. Tuhan selalu ingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa bangsa Israel tetap akan menjadi bangsa yang diberkati supaya mereka bisa memberkati bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa lain diberkati melalui kehadiran bangsa Israel, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Aplikasinya, saudara, bagi kita adalah kita yang sudah menjadi umat pilihan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, kita patut bersyukur, bahkan harus bersyukur, karena Allah yang sedemikian sayang kepada bangsa Israel, Allah itu juga adalah Allah yang sama yang saat ini menyayangi kita dan memelihara hidup kita. Amin. Allah berkuasa untuk melepaskan kita dari segala penderitaan, tapi Allah juga bisa membawa kita ke dalam penderitaan. Namun sekalipun di dalam penderitaan, tetap Allah tidak akan meninggalkan. Segala yang Allah kerjakan semuanya adalah untuk memurnikan kita, supaya kita kudus sama seperti Allah adalah kudus. Nah saudara, hal ini penting untuk kita ketahui tentang Allah kita. Karena pengenalan kita akan Allah itu menentukan bagaimana kita akan hidup di dunia ini. Dan di atas semuanya ini, saudara, suatu fakta yang tidak bisa terbantahkan, bahwa Allah itu terlalu sayang kepada umat pilihannya. Saudara, ingat lagi apa yang dialami oleh Israel dan apa yang Tuhan lakukan. Mulai di dalam perbudakan, dalam pelarian, dalam peperangan, dalam pemberontakan, dalam penindasan, dan dalam pembuangan, mata Tuhan selalu tertuju kepada mereka. Dan pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kita adalah umat pilihannya saat ini melalui Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah tidak tahu kondisi kita dan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan pasti punya rancangan yang indah buat kita.
Bagian kita adalah menjalani anugerah kehidupan yang diberikan ini dan berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan seumur hidup kita. Amin.